yang dikarang oleh Abu Hatim Ar-Razi yang meninggal tahun 327 Hijrah, Sharihus Sunnah karangan Ibnu Jarir At-Tabari yang meninggal tahun 310 Hijrah, dan juga Syarh Madzahib Ahlus Sunnah wa Ma'rifatu Syara'i'id Din wa Tamassuk bis Sunan karangan Ibnu Utsman bin Hasyahin yang meninggal tahun 279, dan juga Kitabur Ru'ya karangan Hafiz Ibnu Umar Ad-Daruqutni yang meninggal tahun 385. Coba lihat ulama-ulama ajilla besar, fuhul, gunung. Dari sana kita ambil agama kita, Masya Allah. Sebelum hidup firqah-firqah yang lainnya, sebelum muncul tariqah-tariqah yang lainnya, sebelum lahir penyuruh-penyuruh dari jalan kebatilan dan neraka jahanam, sudah ada aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau seandainya antum meragukannya, maka belajarlah sedikit bahasa Arab dan telaahlah makhtutat, manuskrip yang ada di seluruh dunia, di Yaman, di Arab Saudi, bahkan di Inggris dan bahkan di Jerman. Maka kita dapatkan nukilan-nukilan akidah yang tidak bisa dibandingkan dengan tulisan-tulisan yang menyeleweng dari guru-guru yang tidak bertanggung jawab atas nama Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kembali kita pahamkan bahwa akidah ini adalah akidah yang azim, yang besar, yang agung. Kenapa? Karena juhud, usaha yang telah dilakukan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kiranya masuklah kita ke dalam makna akidah dan makna salaf dan makna Ahlus Sunnah dan makna wal Jamaah. Catatan demi Allah ya ikhwan, bahwa aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kita dapatkan dari ulama-ulama mausuqin, ulama yang telah tumbuh ubannya di atas sunnah. Wallahi kita belajar dengan ulama-ulama yang tumbuh ubannya di atas sunnah dari kecil. Kita tahu silsilah hidupnya, ulama wara', zuhud, ahli ibadah yang hari-harinya benar-benar tidak mengharapkan dunia. Kita lihat air matanya ketika ia menyampaikan kebenaran, kita sentuh kakinya ketika ia hadir di majlis ta'lim, dan kita hirup napasnya ketika ia mengeluarkan nas dari Al-Quran dan hadis di masjid yang paling mulia di Makkatul Mukarramah dan di kota Madinah Nabawiyah. Teringat pula oleh kita bahwa kita hidup di akhir zaman. Akan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah beliau sebutkan 1400 tahun lamanya, innal imana la ya'ziru ila al-Madinah kama ta'ziru al-hayyatu ila jahriha. Sesungguhnya akidah, sesungguhnya iman akan kembali ke kota Madinah sebagaimana kembalinya ular ke dalam sarangnya. Maka berbahagialah setiap sunni, berbahagialah setiap salafi yang belajar, dan celakalah di atas celaka orang yang telah belajar akan tapi tidak menyebarkannya. Celakalah dan terlaknatlah orang yang tahu akan tapi menyembunyikannya. Wallahi wallah, demi Allah, dengan apa yang kita lihat dari kesungguhan ulama-ulama tersebut memberikan kepada kita motivasi dan semangat untuk juga menularkan ke negeri kita, negeri yang kita cintai,
yang di dalamnya adalah kerabat kita, keluarga kita, agar kita mati di atas Islam dan sunnah sebagaimana mereka mati. Makanya setiap pecinta sunnah tidak sama baginya wafatnya seorang alim sunni, wafatnya seorang alim sunni dengan wafat manusia-manusia lainnya. Dan telah wafat ulama-ulama besar Ahlus Sunnati wal Jamaah di zaman ini. Syekhul Islam Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Wafat pula Syekhul Islam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dan wafat pula Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan mereka telah memiliki jutaan murid dan memiliki jutaan cucu murid, dan kita tidak tahu di mana level kita. Akan tapi yang kita pastikan, apa yang kita sampaikan insyaallah taala apa yang mereka telah sampaikan. Jika seandainya Allah memberikan taufik pada diri-diri antum, Allah memberikan kemudahan, mudah-mudahan semua yang hadir akan bisa juga belajar di sana sebagaimana kita belajar. Atau kalau tidak, mudah-mudahan keturunan kita, anak kita, cucu kita bisa pula mendapatkan kebahagiaan belajar di sana. Wallahi demi Allah, kita telah mempelajari aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, di antaranya kitab Usulul Thalatha, Kitabut Tauhid, kitab syarah-syarah Kitabut Tauhid. Kita mempelajari Kitabus Sunnah karangan Ibnu Abi Asim. Kita ditalqinkan mempelajari Kitabut Tahawiyah karangan Ibnu Azzil Hanafi. Kita juga ajarkan di dalam aqidah kitab Abu Dawud Muqaddimah, di dalam sunannya kita diajarkan karangan ulama-ulama terdahulu. Maka yakinkanlah aqidah tersebut, jangan sedikit pun keraguan. Sesungguhnya ia berlanjut sampai bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah keistimewaan aqidah Ahlussunnah. Apa itu aqidah? Aqidah diambil dari kata-kata al-aqd atau al-uqad, dan maknanya adalah buhul. Dan aqidah dia adalah sesuatu yang dapat membuhul hati. Itu yang disebut aqidah. Hati jika seandainya telah beraqidah, maka seluruh tubuh akan kokoh di atas istiqamah di jalan Allah. Dia tidak akan bergeser sedikit pun, karena dia telah terbuhul dengan tauhid yang benar kepada Allah dan Rasulnya. Itu aqidah. Dia jika seandainya ia berada di alam perang, maka ia akan gigit gerahamnya, kemudian dia maju tidak gentar bertemu dengan musuh. Dia yang mengatakan, ya Rasulullah, benarkah antaraku dengan Uhud, yaitu maju ke depan kemudian saya masuk surga? Apa kata Rasulullah SAW? Benar, dia maju ke depan. Ketika ia berada di situasi infak, ia dibutuhkan untuk berderma, maka ia yang mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya saya memiliki tanah di Bayraha, dan sesungguhnya Bayraha adalah tanah yang aku cintai. Sesungguhnya aku telah infakkan di jalan Allah Azza wa Jalla. Ketika ia sebagai seorang anak yang telah beraqidah, maka dialah yang telah duduk di hadapan ribuan muridnya. Kemudian muncul ibunya yang tua renta mengatakan, wahai raja, pulanglah, berikan makan ayam. Maka ia tinggalkan majlis ta'lim tersebut, kemudian ia berangkat. Akidahlah yang jika seandainya ia berada di masjid, maka ia adalah seorang hamba yang khusyuk, yang khudu', yang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Akidahlah
yang mengatakan ketika ia sampai di ujung dunia di Andalus, kemudian dia mengatakan, demi Allah wahai laut, jika seandainya aku tahu bahwa di seberang engkau itu ada pulau dan ada manusianya, saya akan taklukkan engkau demi menyebarkan agama Allah Azza wa Jalla. Adakah manusia yang Allah ciptakan dari darah dan daging yang berucap seperti ucapan tersebut, yang berbuat seperti berbuat tersebut, kecuali orang-orang yang telah ditanamkan akidah yang benar? Tidakkah mau antum orang-orang yang seperti itu? Bukan mustahil, bukan mustahil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakannya di dalam hadis. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-'amilu fihin kal qabid 'alal jamr.